Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah berkumpul kembali di tempat ini pada pagi hari yang indah ini ya Bapak, untuk melanjutkan pembelajaran kami dengan judul bertanggung jawab bagi nusa dan bangsa pada bab ketiga itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab bagi masyarakat. Dan Yesus yang baik, kami adalah bagian dari bangsa ini, bagian dari masyarakat ini, dan tujuan Tuhan untuk membuat kami ada di tempat ini untuk bertanggung jawab atas kehidupan ini. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan pembelajaran, marilah Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Anak-anak ibu ada hari ini yang tidak hadir? Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya? Stephen. Kemana dia? Sakit. Stephen PS2 ya? PS1. Oke, sakit. Oke anak-anak ibu, pada hari ini ibu akan membawakan materi di bab 3. Apa judulnya? Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Oke, sebelum masuk kepada materi ini anak-anak ibu, ada hal yang harus kita capai dalam kompetensinya, pencapaiannya. Yang pertama, kita diminta agar mengerti apa itu arti tanggung jawab, menjelaskan. Jadi kompetensi dasar ini menjelaskan bagaimana kita mensyukuri bahwa karunia Allah dalam diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi, lebih dewasa lagi. Yang kedua, agar kita menunjukkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Jadi yang ketiga, kita diminta untuk bisa mampu menganalisa apa arti tanggung jawab. Dan yang keempat, kita dapat mendeskripsikan contoh-contoh dari bagian dari ciri-ciri manusia yang bertanggung jawab. Nanti akan ada kelompok dengan arti di sini, kita diminta untuk menganalisa cerita Alkitab dari Kejadian, dari kisah Hakim-Hakim dan kisah Nehemia, dari kisah Adam dan Hawa, dari juga kisah Nehemia dan Simpson. Itulah bagian daripada karya kita hari ini. Ada yang mau kita bahas dari kompetensinya anak-anak ibu? Paham semuanya? Oke. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini pada materi menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat, adapun yang menjadi tujuan dari materi ini adalah agar kita menjadi pribadi yang bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada diri kita, agar kita terus bertumbuh menuju kedewasaan yang benar sebagai bukti kita sudah bertanggung jawab. Yang kedua, melalui pembelajaran ini kita akan dimampukan menganalisa makna kedewasaan yang ditujukan lewat tanggung jawab yang dibuat. Nanti ibu perlihatkan gambarnya. Dan yang ketiga, agar kita mampu menunjukkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa melalui tanggung jawab yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, agar kita mampu menjelaskan makna bertanggung jawab baik di lingkungan rumah, di lingkungan gereja, masyarakat, dan sekolah. Dan yang ketiga, nanti kita ada kelompok. Tujuannya adalah untuk kita dapat menganalisa makna tanggung jawab yang kita akan bahas nanti dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, dan Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Ada yang mau kita bahas di dalam diskusi anak-anak ibu? Tidak? Semua paham? Paham. Sebelum masuk ke topik hari ini, pelajaran sebelumnya, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Salah satu tanggung jawab yang membuktikan bahwa manusia itu sudah bertanggung jawab. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab apa? Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Mampu Mengatasi masalahnya dengan sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Iya, mampu mengatasi masalahnya dengan sendiri tanpa ada menyusahkan orang lain. Yang kedua, apa? Dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu adalah ciri-ciri dari orang dewasa. Yang ketiga, ciri-ciri orang dewasa. Siapa? Sikapnya tidak seperti anak-anak. Dia tidak
seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah dihasut, yang mudah disesatkan. Itu bagian dari ciri-ciri orang yang belum dewasa. Dan yang keempat, banyak itu ya, adalah orang yang mandiri. Oke, sekarang kita melihat dulu bukti dari orang yang dewasa itu bagian dari mampu bertanggung jawab. Lanjut anak-anak ibu, di sini kita melihat ada konsep dari arti tanggung jawab yang mau kita lihat dari sudut pandangan Alkitab, pandangan umat Kristen. Yang ke apa itu pengertian tanggung jawab, apa itu dasar dari tanggung jawab. Yang mau ibu ambil bukan rangkuman dari semuanya. Ibu ambil satu-satu poin. Pertama itu pengertian tanggung jawab. Tapi sebelum masuk kita ke pengertian tanggung jawab anak-anak ibu, coba dulu analisa gambar yang ada di depan ini. Apa yang tersirat dari bayangan kita ketika melihat gambar ini? Coba dulu Sarah. Ini apa yang kau pahami dari gambar ini Sarah? Ini siapa yang bisa? Oke, Rati. Lagi bekerja. Ini masih udah dewasa atau masih anak-anak? Anak-anak. Lalu ini, bagaimana dia? Santai, tenang. Dia hanya memainkan HP. Jadi kita bisa menyimpulkan, apakah orang yang bertanggung jawab itu dewasa karena usia, apa karena kepribadian? Karena kepribadian. Lalu dari gambar mana kita menunjukkan mana itu yang memiliki rasa tanggung jawab? Yang ini ya. Yang ini nggak tahu, kita udah malas-malasan, dia hanya main gadget ya kan? Oke. Ayo kita beri kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya apa yang kita tarik? Coba Martinus, kesimpulan dari gambar ini. Coba apa yang kau pahami? Dari gambar tersebut kita bisa melihat kalau kedewasaan itu tidaklah kita lihat dari umur atau usia. Itu dikarenakan kepribadian kita ataupun kebiasaan kita dalam mengatur hal apapun. Iya. Kalau ibu bisa tarik lagi, itu udah bagus tadi jawaban Martinus. Ini bisa jadi anak desa, ini anak kota. Tapi kenapa dia memiliki beban tanggung jawab yang sangat penuh? Karena dia sadar keadaannya. Dan ini tahu dia keadaannya kaya, dia bermalas-malasan, tidak membangun potensinya. Jadi kedewasaan itu lahir dari kesadaran setiap individu. Oke, setelah kita mengamati gambar ini anak-anak ibu, mari kita lihat apa itu definisi dari tanggung jawab. Di sini dikatakan tanggung jawab itu adalah responsible atau respon. Yang terkandung di dalamnya adalah kemampuan untuk menjawab, kemampuan untuk menghadapi, kemampuan untuk bertindak. Walaupun dia masih kecil, tadi kan berjuang dia memikul, apa itu dipikul? Beban yang berat, tidak sesuai dengan usianya. Jadi di sini jelas kemampuannya untuk menjawab kepada orang lain atas akibat yang ditimbulkan atas tindakannya. Dengan adanya gambar tadi bisa kita lihat seseorang itu, anak itu tadi bisa menjawab bahwa dia mampu melakukannya dengan baik. Itu adalah bagian dari rasa tanggung jawab. Sekarang ibu tanya dulu si perempuan yang ini, apa tanggung jawab yang kau perbuat di rumahmu? Apa yang sudah kau perbuat tanggung jawab yang di rumah? Membersihkan rumah. Coba dulu si Lulu, apa tanggung jawab yang sudah kau kerjakan di sekolah ini? Ngantuk? Belajar. Loh, coba apa yang kau telah perbuat Jonathan sebagai kau di lingkunganmu sebagai warga masyarakat? Tolong menolong jika ada tetangga yang berkesusahan. Itu adalah bagian dari rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab intinya di sini adalah menurut KBB adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu itu dalam konteks situasi dan kondisi di mana ada rasa sadar dan merasa ada itu adalah kewajiban. Menurut Abu dan Munawar mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu tindakan yang menunjukkan bahwa kita adalah umat yang hidup di dalam komunitas yang melakukan sosial.
Sampai di situ dulu pembelajaran untuk materi arti tanggung jawab. Sekarang kita lihat dari sudut pandang kita. Apa yang diinginkan Tuhan agar kita bertanggung jawab? Apa yang kita bertanggung jawabkan? Dosa. Ya kan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu nanti dibahas oleh topik mereka. Maka ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada sebab akibat dari apa yang kita perbuat. Di Kejadian berapa itu? Dan pasal 3, manusia sudah jatuh ke dalam dosa itulah akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Oke anak-anak ibu minta pada kesempatan ini kalian diskusi. Saya akan membagikan LKPD-nya, tolong dikerjakan. Ini satu kelompok, silakan bergabung. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, silakan bergabung. Oke anak-anak ibu, ini ada LKPD-nya, tolong dikerjakan seturut dari LKPD-nya. Ikuti apa yang dimintakan dari diskusi ini. Jadi jangan salah mengerjakan. Ada yang tidak paham boleh ditanyakan sama ibu. Oke, ini kelompok khusus. Siapa tadi? Simson. Ini kelompok Adam dan Hawa. Ini kelompok Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak ibu, dari hasil diskusi kita udah bisa menyimpulkan kelompok kelompok Nehemia, Simson, Adam dan Hawa. Nehemia. Yang pertama Adam dan Hawa dulu. Sesuai dengan gambar yang ada di. Oke, kami dari kelompok Adam dan Hawa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa ialah mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, yaitu mereka memakan buah pohon larangan yang ada di tengah-tengah taman Eden itu. Yang dalam ayat Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa sebuah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena mereka pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, ada kelompok yang mau bertanya? Ada kelompok yang mau bertanya ke kelompok Adam dan Hawa? Ada? Kelompok Adam dan Hawa ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, lanjut kelompok. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Aldo dari kelompok Simpson. Saya bertanya, kenapa Hawa mau digoda oleh ular? Jawab. Kenapa Adam dan Hawa? Hawa tadi ya? Ya. Oke, jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Simpson. Karena Hawa diciptakan jauh sebelum Adam dan perintah untuk memakan buah pohon pengetahuan itu didapatkannya dari Adam, dan Hawa lebih mudah dipengaruhi daripada Adam. Karena penciptaan si Adam terlebih dahulu dari sebelum Hawa, dan perintah itu dijatuhkan kepada Adam terlebih dahulu, dan Adam memberitahukan kepada Hawa. Bisa jadi disitulah pergeseran rasa ketidak tanggung jawaban Hawa. Oke, kelompok yang Simpson, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Simpson ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Simpson tidak melaksanakan tanggung jawabnya terdapat di pasal 16 ayat 17. Simpson melanggar perintah Allah. Simpson adalah nazir Allah dan Allah melarang untuk tidak memberitahukannya kepada orang lain selain ayah dan ibunya. Itu ya. Dia seorang nazir Allah, artinya yang dikhususkan Tuhan. Oke. Ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Pertanyaan dari kelompok Simpson. Apa resiko ketika seorang nazir Allah melanggar perintah Allah? Jawab, apa resikonya ketika seseorang nazir Allah melanggar perintah Allah? Seorang nazir Allah harus menjaga kekudusan Allah dan mengikat janjinya di hadapan Allah selama hidupnya. Apabila ia melanggar, perbuatannya akan hilang dan Allah akan meninggalkannya. Dia harus menjaga kekudusannya dengan Allah. Oke, silakan
Kelompok terakhir mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Nehemia menyimpulkan hasil diskusi kami. Ketika Nehemia mendapatkan kabar tempat asalnya atau nenek moyangnya sedang mengalami pergumulan di mana Yerusalem diruntuhkan dan Nehemia sedih mendengar kabar tersebut, maka dia meminta kepadanya untuk mengutus dia kembali ke tempat asalnya. Di pasal 2 menekankan bahwa Nehemia sangat memperhatikan umatnya atau bangsanya. Rasa tanggung jawab itulah yang ditunjukkan sehingga dia pulang ke kampung halamannya. Oke, mereka sudah menyimpulkan hasil diskusinya. Kelompok mana yang mau bertanya ke kelompok Nehemia? Ada kelompok yang mau bertanya? Oke, silakan. Akan bertanya dari ke kelompok Nehemia. Apakah Nehemia mengalami penolakan dari bangsanya datang ke kampung halamannya untuk membangun tembok Yerusalem? Apakah terjadi penolakan? Jawab. Apakah terjadi penolakan atas Nehemia? Terjadi penolakan di pasal 4 di mana bangsanya banyak yang tidak setuju atas Nehemia. Oke, terjadi penolakan atas Nehemia. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada kesimpulan yang mau kita tarik. Apa itu kesimpulan dari tanggung jawab yang diperbuat oleh Nehemia? Membangun bangsanya. Dan dia merasa keberadaannya di tengah-tengah bangsanya adalah suatu support, kekuatan untuk memulihkan bangsanya kembali. Inti dari tanggung jawab kesimpulannya apa? Suatu tindakan yang membawa kepada hal yang positif. Oke anak-anak ibu, pelajaran hari ini apakah menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa. Apakah metodenya bisa mudah dimengerti? Oke. Ibu mau bertanya sebagai evaluasi ke siapa namanya? Ruth. Dari cerita tentang si Nehemia. Jikalau itu terjadi pada dirimu, apa yang kau perbuat ke tempat asalmu nanti kalau kau sudah berada di tempat asal yang lain? Apa yang harus kau perbuat? Silakan berdiri. Saya akan kembali ke tempat asal saya dan Mengupayakan apa? Oke, mengupayakan kesejahteraan lingkungannya. Bisa jadi kalau udah sukses nanti si Ruth, contohnya dia ada di luar negeri, dia punya penghasilan yang banyak, dia lihat di lingkungan dia kurang berminat anak-anak di situ sekolah, maka dia bantu anak-anak yang tidak bersekolah. Itu adalah bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesama di dalam ruang lingkup masyarakat. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita anak-anak ibu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu ini kami telah belajar bagaimana kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab di tengah-tengah lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, dan juga Tuhan di lingkungan gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kan banyak hal yang harus kami pelajari dari materi ini sehingga kami harus lebih lagi memahaminya lagi di waktu-waktu kemudian pembelajaran berikutnya Bapak, agar kami bisa melaksanakan bagian dari kompetensi yang dimintakan dalam materi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikianlah pembelajaran kita anak-anak ibu. Selamat pagi.